Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di video kali ini kelompok saya akan menjelaskan analisis terhadap sosial eksperimen tutup aurat di Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Adelia Saputri, NIM 2224 10101046. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Ya, dan saya perkenalkan Tantra Wahyudi dengan NIM 2224110102045 dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Dendi Syafil Firmansyah dengan NIM 2224110103084 Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2022. Sebelum melanjutkan pembahasan dan analisis dari sosial eksperimen yang telah dilakukan oleh Filda ini, di sini kami akan menampilkan cuplikan dari sosial eksperimen yang telah dilakukan oleh Filda tersebut. Misi Kak, misi. Iya maaf, siapa ya Mbak? Ini lagi sibuk nggak? Enggak sih, kita cuma lagi ngobrol doang. Ngobrol doang. Sebelumnya boleh nanya nggak Kak, agamanya apa ya? Aku non Muslim. Kan Muslim lah ya? Non Muslim juga. Nah gini Kak, saya mau ngajakin, ini kalau mau sih tanpa ada paksaan. Kalau mau aja, saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya Kak memang non Muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa-apa Kak? Gimana? Nyoba doang? Iya nyoba doang. Nanti nggak saya nggak paksakan 24 jam nggak. Hanya sebagai rasa toleransi mungkin sesama agama lain gitu. Memang sosial eksperimen akhir-akhir ini banyak sekali diproduksi oleh konten kreator. Seperti pada video yang sudah tertera, ada seorang wanita muslim, jadi dia berjilbab, berniqab, dia menggunakan jubah yang panjang, kemudian dia menggunakan latar Malioboro. Kemudian dia mengajak seorang perempuan non-muslim menggunakan jilbab dan jubah seperti yang dia kenakan. Nah, jadi sosial eksperimen yang dia lakukan pada akun YouTube-nya memang seperti itu. Namun kali ini tuh berbeda. Jadi dia mengajak orang yang beragama non-muslim gitu. Sehingga ini tuh menuai kecaman dari netizen. Banyak yang netizen tidak setuju karena menurut mereka ini tuh bukan toleransi seperti yang dijelaskan oleh pemilik konten kreator tersebut. Nah, netizen ini menilai bahwasannya yang dilakukan itu adalah sebuah pemaksaan di mana mengatasnamakan toleransi. Nah, sehingga netizen mengecam aksi tersebut sehingga aksi tersebut menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Berikut adalah beberapa opini atau pendapat dari beberapa narasumber mengenai sosial eksperimen yang dilakukan oleh Zafilda TV ini, yaitu tentang tutup aurat di Malioboro, Yogyakarta. Bagaimana pendapat Mas James tentang video yang tadi sudah saya share, dan apa tanggapan sampean sebagai sudut pandang seorang non-muslim, Mas? Ya, itu menurut saya ya, toleransi beragama adalah menghargai dan menghormati kepercayaan agama lain dan memandang bahwa masing-masing agama berjalan menuju kebenaran. Sehingga menurutnya pernyataan-pernyataan keagamaan lain karena itu merupakan bagian dari cara menjaga keharmonisan antar umat beragama. Kalau menurut saya ya, menanamkan rasa toleransi itu mestinya tidak harus meminta atau menyuruh, apalagi memaksa orang lain yang tidak berhijab apapun agamanya untuk mengenakan hijab. Tetapi sebaliknya, membiarkan saja orang yang mau berhijab ataupun tidak berhijab sebagai bukti menghargai hak-hak orang lain tersebut. Itulah sesungguhnya toleransi. Ya, saya kurang setuju dengan adanya konten-konten seperti itu. Konten seperti itu justru yang membuat selisih paham antara umat muslim dan non-muslim. Kayak di konten tersebut kan dikatakan bahwa konten itu untuk toleransi. Yang menurut saya justru itu membuat diskriminasi.
dengan jangan menjadikan toleransi sebagai tameng untuk mendiskriminasi dan mendoktrin seakan-akan agama Islam adalah agama yang lebih baik dari agama yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, konten ini lebih mengarah ke diskriminasi dan doktrin, di mana dapat dikatakan konten tersebut membuat kita beranggapan bahwa agama Islam lebih baik dari agama lainnya. Perilaku yang dianggap intoleransi ini tidak mencerminkan sila Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti setiap manusia harus bersikap adil dan beradab dalam segala bidang yang dijalankannya. Adil yang berarti tidak membeda-bedakan persamaan hak dan kewajiban sesama manusia, sedangkan beradab di sini memiliki arti yaitu etika atau tata krama. Tindakan ini juga sudah melanggar pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa nyaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pada video yang diunggah tersebut terlihat bahwa Filda memiliki sifat memaksa atas menggunakan hijab bagi non-muslim, yang mana ini akan mengancam dan menurunkan kehormatan serta martabat dari korban sosial eksperimen tersebut. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menjadi pondasi yang kuat untuk mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Soekarno telah mengemukakan bahwa sila ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya, bahwa bangsa Indonesia menghargai pengakuan setiap manusia Indonesia akan peran Tuhan, bukan malah menjatuhkan agama lain dengan dalih sosial eksperimen seperti video yang dilakukan oleh Filda tersebut. Menanggapi hal tersebut, Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadar Manta Baskara Aji, menilai kegiatan eksperimen sosial itu tetap harus memperhatikan kultur yang majemuk, agar semua pihak bisa tetap hidup berdampingan antara orang yang berbeda agama dan beda cara berpakaian, sehingga konten dengan unsur pemaksaan tersebut seharusnya tidak bisa terjadi. Solusi yang diberikan adalah, dari pemerintah sendiri juga sudah memberikan solusi dari permasalahan ini. Jadi pemerintah itu ada teknologi yang digunakan untuk menyaring konten-konten negatif, yaitu yang pertama adalah web filtering, kemudian deep packet inspection, dan juga adalah web sense categories. Pemerintah ini juga menyediakan laporan kepada Ditjen Aplikasi Informatika. Fasilitasnya itu melalui email. Jadi masyarakat itu bisa mengirimkan email apabila merasa sebuah konten itu mengandung unsur-unsur berupa pornografi anak, sara, kemudian menyangkut privacy, menyangkut kekerasan, dan juga hal-hal lain yang bisa membuat keresahan di masyarakat. Solusi selanjutnya yang bisa kita berikan adalah, karena mengingat masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang konsumtif, maka kita harus membiasakan dari diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengingatkan apabila menemukan konten-konten yang negatif atau bertentangan dengan sila-sila Pancasila, kita bisa melakukan unlike atau not interest, sehingga konten-konten tersebut tidak muncul lagi di beranda kita. Sehingga apabila influencer yang seperti itu tidak mendapatkan viewers, maka mereka juga tidak akan mendapatkan penghasilan, sehingga mereka berpotensi berhenti membuat konten-konten yang bersifat bertentangan dengan Pancasila. Kemudian solusi yang selanjutnya adalah kita harus menanamkan kesadaran bahwasannya toleransi adalah menghargai kepercayaan kita dan menghargai kepercayaan orang lain, yaitu maksudnya adalah kita beribadah menurut kepercayaan kita sendiri, tapi kita tidak perlu melibatkan orang lain untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh agama kita. Karena sebenarnya agama itu pasti mengajarkan kebaikan dan juga mengajak umatnya untuk berbuat yang baik, tidak hanya kepada sesama umat agama tersebut, tetapi juga kepada manusia lainnya. Terima kasih.